Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketemu kembali dengan kajian tematik yang mestinya kajian tematik ini kita lakukan di hari Ahad pekan pertama. Namun karena sesuatu hal kita ada perayaan hari raya Kurban, maka kemudian itu tidak kita lakukan. Dan alhamdulillah saat ini sudah bersama narasumber kita Ustadz Andri Kurniawan. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjutkan kajian pagi ini, marilah kita buka bersama kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan sesuatu yang bersifat tematik, tentu kemudian kita akan mengambil satu tema kekinian, dan saat ini kita mengambil satu tema menakar kesiapan umat Islam untuk menghadapi konspirasi global. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk melihat rambu-rambu jihad. Jangan-jangan kemudian seseorang itu dengan ayat yang sama namun kemudian membacanya berbeda. Maka dari itu, dalam setiap pembelajaran, pada saat kita dulu belajar, sebelum belajar itu seseorang anak SD itu diajak untuk berdoa. Doanya begini Ustaz, kira-kira, Rabbi ismi ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Satu perspektif yang diberikan kepada seorang guru ditangkap sama dengan anak yang belajar pada saat itu. Namun kemudian saat ini kita tidak lagi menjadi seorang anak, sehingga kemudian menangkap perspektif yang disampaikan oleh seorang ustadz atau mubalik, mudah-mudahan sama frekuensinya. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, bersama Dr. Insinyur Ustadz Andri Kurniawan, kita akan membedah satu tema menakar kesiapan umat Islam dalam menghadapi konspirasi global, dan langsung saja kita akan menyimak bersama seperti apa ulasan beliau. Kepada Ustadz Andri Kurniawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh Masjid Al-Itqan yang dirahmati Allah, langsung saja masuk, jadi nggak usah prolog Pak ya, persneleng 3.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita bahas sebagaimana permintaan dari Takmir Masjid Al-Itqan, yaitu menakar kesiagaan umat Islam, lebih khusus di Indonesia ini, ketika menghadapi konspirasi global yang benar-benar TSM ini, terstruktur, ya, apa TSM, ya, jadi terstruktur, S-nya itu sistematis, masif. Nah, ini yang kita saksikan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini, kalau dulu kekuatan adidaya ada dua, Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet runtuh ketika Allah munculkan Mujahidin Taliban, yang kalau menurut ukuran akal tidak masuk akal. Tapi Mujahidin Taliban punya keyakinan, wa man nasru illa min indillahi azizil hakim. Jadi kemenanganmu itu dari Allah, ya. Karena kemenanganmu itu berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi itulah keyakinan. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita, ya. Apalagi Allah sudah memberikan satu spirit motivasi kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan, membela, memenangkan golongan mukmin, golongan yang muwahhid, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Uni Soviet yang punya persenjataan yang cukup canggih, gitu. Bahkan tentara beruang merahnya yang cukup ditakuti dunia, ternyata bisa dihancurkan oleh Mujahidin Taliban dengan persenjataan jadul, ya kan? Persenjataannya jadul, ya. Ukuran akal tidak masuk akal. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Sampai akhirnya Syekh Abdullah Azam rahimahullah menulis satu kitab kecil, Ayatul Rahman fil Jihad Afghan. Jadi bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah yang Maha Rahman ini, terutama di medan jihad Afghanistan, sehingga benar-benar hancurnya adidaya Uni Soviet. Walaupun untuk menutupi malunya itu, Gorbachev mengekspos di media internasional keruntuhan Uni Soviet itu karena kebijakan Glasnost dan Perestroika. Itu kan cuma menutupi malu saja. Padahal hancurnya Uni Soviet itu karena Mujahidin Taliban, yang itu sampai sekarang cukup ditakuti oleh dunia. Makanya ketika rombongan tokoh-tokoh Mujahidin Taliban, ada kurang lebih sekitar 6-8 orang datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, itu ada pesan apa yang tersirat itu. Artinya apa? Wahai umat Islam Indonesia, contoh kami, contoh kami. Jadi dengan beliau itu punya izzah, gitu. Uni Soviet dan Amerika bisa kami kalahkan. Hanya apa? Modalnya ad-dinul haq, la ilaha illallah. Itu jadi al-quwah, ada kekuatan, ada power.
yang itu benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya di medan jihad Afghanistan. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Uni Soviet hancur, muncul lagi satu, Cina. Amerika sudah melemah. Jadi setelah Uni Soviet hancur, Amerika nyoba, nyoba ini ya, nyoba. Sampai akhirnya mujahidin Taliban semuanya itu mundur. Dikira pejabat-pejabat militer Amerika mengira mujahidin belum perang sudah kalah. Nggak tahunya itu jebakan. Itu jebakan. Jadi begitu mujahidin Taliban mundur, Amerika dengan berapa itu? Hampir 28 negara sekutu yang mengikuti, yang mendukung Amerika, masuk ke Afghanistan. Baru muncul mujahidin Taliban itu. Sehingga akhirnya kembali lagi Amerika menyatakan kalah menghadapi mujahidin Taliban. Itu berapa biaya yang dikeluarkan Amerika untuk menghadapi mujahidin Taliban? Berapa ratus ribu pasukan militer Amerika yang tewas di Afghanistan? Berapa persenjataan, berapa pesawat tank dan semuanya persenjataan berat ini, Pak. Ini akhirnya Amerika, sampai akhirnya pemerintahan Barack Obama, ya kan? Itu kan ada Bob Bagdell yang ditawan oleh mujahidin Taliban. Ditawan, kemudian Amerika yang dipimpin oleh Barack Obama sudah mengangkat tangan menghadapi mujahidin Taliban. Ternyata tangguh, cukup tangguh sekali. Gerakan gerilyanya, perang gerilyanya, itu yang ditakuti oleh Amerika. Sampai akhirnya pertukaran tawanan. Ya. Jadi satu tentara Amerika ditukar dengan 5 mujahidin yang ditawan di penjara Guantanamo. Nah, setelah terjadi pertukaran itu kan sempat masuk di YouTube. Tidak lama dihapus karena Amerika malu. Dihapus itu. Akhirnya Bob Bagdell diminta menyampaikan oleh Barack Obama kesan dan pesannya selama ditawan oleh mujahidin Taliban. Di depan tokoh-tokoh 16 badan intelijen Amerika di White House, Bob Bagdell pidato. Apa Pak pertama kali? Di Gedung Putih, Bismillahirrahmanirrahim. Itu terucap di samping Presiden Amerika dan di depan pejabat-pejabat militer Amerika dan 16 badan intelijen Amerika. Itu kan sama saja ditampar itu. Berarti Bob Bagdell sudah masuk Islam, Masya Allah. Jadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim masuk di Gedung Putih Amerika. Itu. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Amerika melemah. Muncul adidaya baru, Cina. Ya. Akhirnya Indonesia beralih kiblat. Amerika sudah mulai melemah, dan kita merasakan ketika imperialisme Amerika di Indonesia ini kan implikasinya Ipoli Sosbud Hankam. Nah, itu benar-benar luar biasa ketika Amerika mencengkram Indonesia ini. Ya kan, baik dalam aspek akidah luar biasa dahsyat.
sampai dalam aspek pertahanan Indonesia. Makanya kita baru tahu setelah majalah Al-Mujtama Kuwait mengekspos ternyata Amerika itu sudah punya kepentingan tersendiri terhadap gerakan separatis OPM dan RMS. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada Bapak Mayor Jenderal Agus Sutomo, itu mantan Danjen Kopassus. Beliau mencoba nyamar jadi Babinsa, masuk di bandara-bandara perintis di Papua. Ternyata Pak, bandara-bandara perintis yang milik misionaris-misionaris yang ada di Papua itu semua digunakan untuk mensupport gerakan separatis OPM. Bahkan seluruh jaringan gereja di Papua itu pensupport terbesar gerakan separatis OPM. Bahkan ketika saya diundang oleh Mayor Jenderal Ridwan, saya diundang, diminta untuk memberikan motivasi di depan prajurit Kostrad. Jadi prajurit Kostrad itu kurang lebih sekitar 13.000. Jadi saya diminta waktu itu untuk menyampaikan temanya Tauhid waribatu fisabilillah. Ini kan kaget saya Pak. Masuk Kostrad temanya Tauhid waribat fisabilillah. Nggak salah tuh. Akhirnya saya telepon Mbak ajudannya, Pak Letnan Kolonel Adam. Pak, nggak salah tuh temanya ini. Ini masalah jihad loh itu Pak. Ini TNI ini ya kan. Loh, saya sempat tanda tanya, loh kok materinya kok seperti itu Pak? Loh, Ustaz Andri, Panglima ini agamanya Masya Allah, Islamnya Masya Allah. Itu sebelum adzan saja beliau sudah di depan mimbar. Nah, otomatis semua prajurit ya ikut semua Pak, Masya Allah. Akhirnya Bapak-bapak, saya waktu itu diberi kesempatan 1 jam. Selesai menyampaikan, selang berapa hari saya ditelepon oleh ajudan Panglima Bapak Mayor Jenderal TNI Ridwan, Panglima Divisi Kostrad. Ustaz, alhamdulillah prajurit semangat ketika mendapatkan info langsung tentang fadilah ribatul lail, tentang keutamaan ribat semalam saja. Itu kan hadis-hadisnya luar biasa itu Pak. Kita benar-benar semangat, bangkit gitu. Alhamdulillah. Akhirnya bulan Ramadan saya dipanggil lagi oleh Panglima Divisi Kostrad untuk keliling di batalion-batalion di bawah Kostrad. Batalion Yon Armet, Yon Bekang, batalion-batalion itu, Masya Allah. Bahkan saya diminta untuk silaturahmi ini kita sharing di komandan-komandan batalion di sejawa ini. Alhamdulillah. Waktu itu sempat akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, memang gerakan separatis ini pensupportnya itu tidak hanya Amerika, negara-negara Eropa. Bahkan yang cukup mengagetkan kita, ternyata Amerika, negara-negara Eropa itu ingin mewujudkan aliansi negara Kristus kawasan Asia Pasifik. Luar biasa, dan kita baru bisa, kita kaget itu muncul di majalah Al-Mujtama yang diterbitkan di Kuwait. Ternyata qadarullah, saya diundang safari dakwah di Padang, Sumatera Barat selama 10 hari keliling Sumatera Barat. Nah, qadarullah saya ditemukan Ustadz Fadlan Garamadan. Langsung kesempatan emas saya tanya, Ustadz, antum kan paham betul Papua, benar enggak ini saya dapat info dari kalangan TNI itu jaringan gereja di seluruh Papua itu pensupport gerakan separatis OPM. Benar Ustadz, benar itu.
Jadi benar-benar luar biasa. Bahkan Australia juga. Itu kan Amerika, Australia, semua negara-negara Eropa. Baik itu OPM maupun RMS. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, TNI benar-benar sikap menghadapi itu. Makanya untuk kawasan ring luar, insya Allah TNI siap menghadapi itu. Ya. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri kan, 15 pangkalan militer Amerika itu semua sudah menghadap Indonesia. 15 pangkalan militer Amerika. Jadi moncongnya senjata itu sudah menghadap ke Indonesia. Itu kan. Bahkan mantan Panglima TNI yang Pak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, ketika beliau masih jadi Panglima, beliau nyamar jadi turis. Beliau mencoba untuk cek di Darwin, Australia. Ya Allah, sudah siap Pak untuk mencengkram Indonesia. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Prabowo tanpa diekspos, beliau mempercepat, membangkitkan kekuatan TNI tanpa diekspos. Bahkan Pak Prabowo kerjasama dengan Turki untuk pembangunan pesawat drone yang tercanggih, paling canggih di dunia ini, kerjasama dengan Turki. Jadi apa senyap tanpa diekspos. Karena kondisi Indonesia ini sudah tinggal dilumat gitu saja. Nah, itu. Alhamdulillah, ini mereka respon terhadap seperti itu. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, TNI diam, tapi waspada, apalagi dengan komunis ini. Makanya sempat saya tanya itu petinggi-petinggi militer, ini bagaimana kalangan TNI? Kira-kira Syiah dengan komunis lebih, menurut kalangan TNI mana yang paling berat? Ustadz, komunis. Karena komunis itu sudah masuk dinding-dinding istana. Saya kira sudah paham sudah. Itu. Sementara ulama Syiah yang paling berat. Ya kan? Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk menyatukan dua potensi ini. Karena yang paling dibenci oleh komunis itu TNI dan umat Islam. Begitu juga Syiah juga seperti itu. Makanya ke depan TNI dan umat Islam harus bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dr. Mahathir Muhammad pidato pada acara Islamic Conference di Malaysia. Beliau pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy, boneka. Boneka Yahudi pada saat perang salib episode yang pertama itu Prancis. Makanya pasukan salib digerakkan dari Kelimang, Prancis Selatan tahun 1095 Masehi. Proksi Yahudi pada saat perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun Inggris. Ya kan? Kemudian perang salib episode yang ketiga Uni Soviet, Amerika. Nah sekarang proksi Yahudi Amerika dan Cina. Ini yang harus kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas 'adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi.
dan orang-orang musyrik. Ini tokoh kemusyrikan sekarang, artinya negara musyrik yang sekarang paling mengglobal, Cina. Dan kalau saya ngomong Amerika, Yahudi besar, Yahudi kecil, Israel. Jadi sekarang ini al-Yahud dan musyrik, ateis, komunis. Ini dua proksi Yahudi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ideologi Freemasonry, sebuah lembaga Yahudi yang cukup tua di seluruh dunia ini, ideologi Freemasonry Zionis Yahudi itu seperti tombak bermata kembar. Kirinya komunis Cina, kanannya kapitalis Amerika. Jadi Yahudi itu Pak, kanannya kapitalis Amerika, kirinya komunis Cina. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di akhir November 2019, tokoh Zionis Yahudi yang cukup ternama, yaitu Henry Kissinger, ketika jamuan makan malam di New York, Amerika, dia memberikan statement, Cina telah menang. Artinya apa? Kekuatan militer Cina sudah di atas kemampuan kekuatan militer Amerika. Sampai akhirnya pada saat peringatan 70 tahun Xi Jinping, dia memberikan statement, tidak ada satupun yang bisa menggoncang Cina. Tapi ternyata kesombongan ini dijawab oleh Allah dengan makhluknya yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat lewat mikroskop, yaitu virus corona. Sehingga ketika Cina membangun senjata biologis, ya kan, ternyata wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Terjadi kecelakaan biidznillah, atas izin Allah. Terjadi kebocoran di laboratorium pembangunan senjata biologis di kota Wuhan. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, laboratorium senjata biologis itu ada di Cina, Israel, dan Amerika. Nah di Indonesia ini Pak, yang dari Cina yang masuk, yang dari Amerika juga masuk. Jadi dua jenis virus corona Pak. Dari Cina masuk, ya kan? Kan Bapak Ibu lihat sendiri kan itu, begitu kota Wuhan terjadi kebocoran di laboratorium kota Wuhan, itu kan berapa? Tidak ratus ribu juta itu Pak, yang orang-orang Cina menyebar ke seluruh dunia, ya kan? Menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ratusan, bukan ratus, ya berapa, ya ratusan kalau tidak salah, itu dari gereja Bethel. Itu kan pertama kali masuk ke Indonesia, dan itu diungkap oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, ya kan? Itu yang paling. Setelah itu ada kebaktian di Bandung, mengundang ribuan orang, kemudian menyebar. Nah dari situ Pak, kenapa? Dia kan mengadakan kunjungan di Israel, kemudian di Italia, dan ini pusat-pusatnya kan, habis itu ke Indonesia. Tapi ini tidak pernah diekspos oleh media. Yang diekspos jamaah tablik yang ada di Kebon Jeruk, kemudian yang ada di Magetan, Temboro. Itu terus yang diekspos, terpapar COVID-19. Tapi yang pembawa pertama ini tadi tidak pernah diekspos. Ini yang harus kita pahami bersama. Ada sebuah